わずか10歳だったナミが、一人で戦い生き抜く決断を下すことが、一人で戦わなきゃいけないあの子にとって、仲間と呼んでくれる奴らがいることが一番辛いんだよ。体中傷だらけじゃない。ちょっとドジっちゃった。1億ベリー。長かったけど。海賊相手に盗んだ宝をこのみかん畑に隠しているそうだな。我々政府が預かり受ける。さあ One Piece episode ke-37. Meskipun Nami memohon, Nezumi tetap menyita seluruh tabungannya, menemukan harta yang dikubur di kebun jeruk, dan mengambil sebagian untuk dirinya sendiri. Nami menyadari bahwa Arlong yang mengirim Nezumi untuk menyita kekayaannya agar dia tidak perlu menyerahkan desa tersebut. Ketika Nami mencoba melawan, Nezumi malah menembak Nojiko di punggung. Sementara luka Nojiko dirawat oleh dokter desa, Nami menghadapi Arlong. Arlong berargumen bahwa dia tidak melanggar perjanjian apapun dengan mengirim Nezumi untuk mengambil harta Nami. Merasa dikhianati, Nami kembali ke desa di mana penduduk yang dipimpin oleh Gensho telah memutuskan untuk melawan bajak laut Arlong meskipun bertentangan dengan keinginannya. Mengetahui kekuatan mereka tidak cukup untuk mengalahkan Arlong, Nami membujuk mereka agar tidak melakukannya. Tetapi penduduk desa tetap bersikeras dan berbaris menuju Arlong Park. そんなにあの村を返してほしいか？俺と契約しねえか？1億ベリー耳揃えてここへ持ってこい。お前も自由にしてやる。海賊から盗んだ盗品は全て政府が預かり受けることになっている。私はアーロン一味の幹部よ。私に手を出せば。盗品を探せ！これが今、海軍がするべき仕事なの？捜索を続けろ。島中の人たちは、まさか、アーロンがあんたたちをここへさあね。お金の上の約束は、死んでも守るんじゃなかったの？畜生今度は、慣れてるから、大丈夫。何の心配もいらない。お前にとってあの一味に入ることは身を切られるより辛かったろうに。Marah atas tindakan Arlong, Nami berulang kali menusuk tato bajak laut Arlong di bahunya. Akhirnya meminta bantuan Luffy untuk mengalahkan Arlong. Luffy setuju dan mengirim kru menuju Arlong Park. Johnny dan Yosaku menghentikan penduduk desa yang sedang berbaris menuju markas agar kru topi jerami dapat bertarung untuk mereka. ナミさんは人の何倍もの苦しみを背負って生きてきた。ごちゃごちゃ言ってねえで。行くぞ。島から出てきって言ったでしょ。ああ、言われた。ルフィ、助けて。俺の宝物に触るな。行くぞ。悪いが正気もねえあんたたちにこの扉は譲れねえ。何？運命を変えに来たあの4人の顔を。アーロンってのはドイツだ。